Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sepak bola dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali membuat video untuk menghibur kawan-kawan dan memberikan informasi. Meskipun informasi yang akan saya sampaikan kali ini sebenarnya adalah informasi yang sudah lama ya. Tapi saya patut untuk mengucapkan selamat kepada Brunei Darussalam karena telah mampu lolos dari babak kualifikasi sehingga akan bersaing dengan beberapa tim lainnya, yakni Thailand, kemudian Filipina, Indonesia, Kamboja di Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang akan datang. Nah, ini adalah penantian panjang yang dinanti-nantikan oleh publik Brunei Darussalam selama 26 tahun tidak masuk kepada pegelaran final Piala AFF ya. Jadi terakhir mereka masuk ke babak babak utama ya dari AFF ini itu tahun 1996 atau 26 tahun yang lalu. Bayangkan saja kawan-kawan, 26 tahun tanpa Brunei Darussalam, dan kita Indonesia, negara Indonesia itu sekarang segrup dengan Brunei Darussalam. Dan saya sangat-sangat excited dan menantikan bagaimana kiprah Brunei Darussalam ini di pegelaran Piala AFF 2022. Tentu saja Brunei Darussalam tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Indonesia karena mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menunjukkan, nih kami Brunei Darussalam ingin menunjukkan bahwa kami pun mampu bersaing di Asia Tenggara, dan ini yang harus diawasi dan harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia, terutama Coach Sintayong. Kenapa harus diperhatikan? Karena tanggal 26 Desember nanti tim Indonesia itu akan berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka pertandingan tandang di Hasanah Bolkiah National Stadium pada tanggal 26 Desember. Indonesia ke sana. Tapi setelah pertandingan tersebut Indonesia akan menjamu Thailand. Maka dari itu, penting bagi Coach Sintayong dan juga jajaran pelatih untuk melakukan rotasi yang bagus. Nah, rotasi ini sangat penting dalam sebuah kompetisi. Jika tidak terjadi rotasi yang baik dalam sebuah kompetisi, maka hasilnya adalah seperti yang telah dirasakan oleh Timnas Indonesia U17 saat dikalahkan oleh Malaysia dengan skor telak 1-5. Padahal pertandingan terakhir itu adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi Timnas Indonesia apakah akan lolos ke Piala Asia atau tidak. Tapi saya yakin kepada Coach Sintayong, beliau adalah pelatih yang profesional, yang memiliki jam terbang tinggi dan juga pelatih kelas dunia, sehingga rotasi itu akan beliau laksanakan dengan baik dan laksanakan dengan benar. Nah, semua lawan ini adalah lawan yang hebat. Thailand sudah kita tahu meskipun tidak bisa diperkuat oleh seorang Chanatip Songkrasin, tapi masih ada pemain-pemain yang lain yang luar biasa. Permainan mereka sudah padu. Mereka tidak perlu berkumpul TC lama karena mereka sudah memiliki gaya bermain dan juga pola permainan yang baik. Kemudian Filipina dengan diperkuat beberapa pemain keturunan, maka Filipina ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa di Asia Tenggara. Terbukti peringkat mereka itu melesat tajam beberapa tahun yang lalu. Kemudian Kamboja ditukangi oleh seorang pelatih mantan timnas Jepang, Keisuke Honda. Maka Kamboja ini dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Di pegelaran AFF yang lalu, kita keteteran dalam possession ball lawan Kamboja. Kamboja lebih menguasai possession ball daripada kita. Tapi untungnya serangan-serangan kita lebih efektif daripada Kamboja. Nah, kita nggak tahu nanti apakah kita akan mampu mengalahkan Kamboja dengan mudah atau tidak, karena Kamboja memiliki perkembangan yang baik. Kemudian yang terakhir Brunei, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Brunei Darussalam memiliki semangat. Mereka adalah tim kuda hitam. Di grup ini mereka adalah Brunei ini adalah tim terlemah menurut peringkat dan juga di atas kertas. Tapi bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Timor Leste pun bisa kalah dengan agregat 6-3 ya oleh Brunei Darussalam. Nah, Indonesia sekarang alhamdulillahirobbilalamin kita mendapatkan kabar gembira bahwa kita itu mendapatkan suntikan kekuatan yang sangat-sangat berharga bagi kita nanti menjalani Piala AFF 2022, yakni
dinaturalisasinya Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Mereka sudah pasti dinaturalisasi dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia, tinggal diambil sumpahnya saja karena berkasnya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi publik rakyat Indonesia. Nah, mengenai konten saya yang sebelumnya, yang saya bertanya bahwa mengapa sih Brunei Darussalam itu, mohon maaf ya, itu agak tertinggal sepak bolanya dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, saya mendapatkan beberapa jawaban dari kawan-kawan. Contohnya adalah jawaban yang ini. Nah, di sini diberi jawaban, beliau itu menjawab bahwa pemain Brunei Darussalam itu bukan hanya sebagai pemain sepak bola, tapi mereka juga bekerja. Nah, hal ini saya nggak tahu betul atau tidak ya. Di sini juga akan saya kasih jawabannya, ada beberapa jawabannya. Nah, jawaban dari kawan-kawan ini saya tidak tahu keabsahannya atau tidak, kecuali kalau memang ada teman-teman dari Brunei Darussalam yang menonton video ini dan memberikan di kolom komentar apa sih yang menyebabkan Brunei Darussalam ini agak tertinggal sepak bolanya dibandingkan negara-negara yang lain. Karena menurut saya ini adalah anomali. Brunei Darussalam itu kan negara kaya raya dari minyak yang seharusnya fasilitas itu bisa lebih baik, kemudian pendidikan pesepak bolaan bisa lebih baik, tapi mungkin saja sepak bola di Brunei Darussalam bukan merupakan fokus utama pembangunan atau perkembangannya, seperti halnya yang terjadi di Filipina. Filipina itu tidak terlalu fokus dalam sepak bola, meskipun akhir-akhir ini mereka melakukan naturalisasi dan juga memanggil para pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional mereka agar lebih dapat dipandang. Mereka kan lebih bagus dalam basket ya. Nah, Indonesia juga sebenarnya, Indonesia itu bagus dalam badminton, tapi dalam sepak bola ini kurang prestasi. Meski dari itu, ternyata pemerintah sangat concern terhadap sepak bola Indonesia. Makanya publik rakyat Indonesia itu sangat berharap, ekspektasi publik Indonesia itu sangat tinggi, tapi prestasi itu masih jauh untuk diraih. Nah, kita nantikan nanti di Piala AFF siapakah nanti yang akan menjadi juara. Apakah Indonesia akan menjadi juara baru? Karena Indonesia sudah dikenal dengan raja tanpa mahkota ya, beberapa kali final dan tergelincir di final. Apakah direngkuh kembali oleh Thailand sebagai juara bertahan? Apakah Vietnam? Apakah Malaysia? Saya sebagai warga negara Indonesia, tentulah saya berharap Indonesia akan mengambil trofi di tahun ini. Tapi entah siapapun yang juara, mari kita nikmati pertandingan nanti. Nah, tapi sebelum AFF nanti, kita tentu akan menyaksikan Piala Dunia. Silakan kawan-kawan juga nanti perhatikan dan juga tonton video-video saya tentang Piala Dunia yang akan berlangsung. Nantikan ya kawan-kawan. Itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat kembali kepada Brunei Darussalam yang telah lolos kepada Piala AFF setelah 26 tahun penantian panjang. Dan kepada Timor Leste, jangan bersedih karena masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya Ahmad Satria Prajo Rahmat. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini. Saya akan like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.